Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan bahasan daripada kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin karangan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala. Sampai kita di halaman yang ke 28 di alinea yang ketiga pada subjudul Bayanud Dawa An-Nafi' fi Huduril Qalbi. Ini adalah penjelasan dari obat yang memberi manfaat pada hadirnya hati dalam salat. Sampai kita kepada perkataan al-musannif, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Fa in kana la yaskunu haiju afkarih bi hadha ad-dawa'il musakkin, maka jika adalah tidak tenang, la yaskun tidak tenang, haiju afkarih gejolak fikirannya, bi hadzal dawa'il musakkin dengan obat yang menenangkan. Jadi kalau gejolak pikiran tidak bisa dihilangkan dengan obat yang menenangkan ini, kita sudah lihat obatnya apa saja kemarin di atas itu. Memahamkan apa yang harus difahami dalam sholat, gitu kan, dan bersiap-siap menghilangkan perkara yang menghilangkan kekhusyuan dan sebagainya. Tapi masih juga gejolak pikiran itu timbul. Fala yunjihi illal mushil, maka tidak ada yang akan menyelamatkannya, mensukseskannya, kecuali al-mushil, obat keras atau obat pembersih. Kalau obat yang menenangkan tak bisa, obat keras lagi mainnya gitu. Jadi cara yang keras, cara yang lebih tinggi dari cara pertama. Alladzi yaqma'u maddatud da', yang obat itu menghancurkan bibit-bibit penyakit. Nah, ini langsung menghancurkan penyakitnya, bibitnya. Min maqil uruq, dari dalam urat-urat. Apa dia? Wa huwa, obat keras itu, ayanzura fil umuris sarifah. Orang yang sholat itu memandang pada al-umur, perkara-perkara, as-sarifah, yang memalingkan, an ihdaril qalbi, dari menghadirkan hati. Nah, jadi apa perkara yang memalingkan seseorang dari hadirnya hati dalam sholat? Nah, itu yang dihancurkan. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, annaha, bahwasanya perkara yang memalingkan itu, ta'udu, kembali ila muhimmatihi, kembali kepada perkara-perkara yang penting atau yang mementingkannya. Jadi sesuatu perkara yang dianggap penting oleh orang yang sholat itu kadang-kadang muncul dalam sholat. Nah, itu yang dibasmi. Nah, gitu. Wa annaha, dan bahwasanya muhimmat itu, perkara-perkara yang penting tadi oleh orang yang sholat itu, innama sarat muhimmatin, hanyalah dia menjadi perkara-perkara penting bisyahwatihi, dengan sebab syahwatnya. Nah, jadi tidak ada seharusnya yang menjadi perkara penting dalam sholat kecuali zikir. Jadi syahwat itu mendorong kita itu hati tadi kepada yang itu tadi, yang di luar tadi. Nah, itulah yang harus kita basmi. Jadi kaitan pertama, perkara orang itu tidak hadir hati dalam sholat karena ada perkara yang memalingkan. Perkara yang memalingkan itu kembali kepada perkara yang
dianggap penting oleh yang sholat. Dan biasanya yang penting itu jadi penting sebab syahwat. Nah, gitu. Fa yu'aqibu nafsahu bin nuzu'i antil syahwat. Maka yang sholat tadi menyiksa dirinya dengan mencabut perkara penting tadi dengan mencabut dari tilka syahwat, syahwat itu. Wa qat'i tilkal alaiq, dan memutus kaitan-kaitan dengan syahwat itu. Nah, jadi jangan sampai syahwat mendorong seseorang mementingkan satu perkara selain dari yang dikehendaki dalam salat, lalu hati tak hadir dalam salat. Kama ruya, sebagaimana telah diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma tatkala labisal khamisah, tatkala memakai khamisah, baju bergaris, ya, allati atahu biha Abu Jahm, yang membawa kepada Nabi dengan khamisah tadi siapa? Abu Jahm. Wa alaiha alamun, dan padanya di atasnya itu ada tanda, kan gitu kan, alam, tanda. Jadi sesuatu yang di baju itu dapat menarik perhatian ketika sholat gitu. Wa shalla biha, dan Nabi sholat dengannya. Naza'aha ba'da salatihi, Nabi pun menyabut atau melepaskan khamisah itu setelah sholatnya. Jadi langsung itu obat keras. Jadi bibitnya itu dibuang langsung. Bibit yang akan melalaikan itu dibuang, itu namanya obat keras. Gitu. Jadi ketika sholat gangguan itu datang, itu yang langsung dibuang gitu. Maksudnya kalau sholat sajadah itu mengganggu kita ketika kita sholat, maka ganti sajadahnya dengan sajadah yang polos. Kalau baju yang mengganggu, baju yang polos gitu. Kalau ada orang di depan kita pakai baju partai, suruh dia ke belakang. Nah, itu setelah sholat. Tat? Ngantuk, Tat? Ngantuk? Enggak. Terpikir awak dulu. Nah. Bajunya kapuyok pula. Kapuyok masih mendingan kampung. Kapuyok. Sajadah kami rusak. Kamu Kayak gambar iblis. apanya? Sajadah. Sajadah. Oh, sajadah yang lama tuh. Iya. Gambar iblis, ada matanya, ada itunya. Sajadah Imam Jawab kacau orang-orang. Udah ganti kan? Belum ada lagi. Masih itu juga. Ya itu sekarang sajadah saya sendiri tuh yang itu. Timpa aja. Saya timpa. Tadi timpa. Ada matanya, ada kayak muncul ular. Kacau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan, idhabu biha, hantarkan oleh kalian ini khamisah tadi, baju yang ada motif tadi, yang di dalam padanya ada motif, ila Abi Jahm, kepada Abi Jahm, fa innaha, sesungguhnya khamisah itu atau ini al-hadni, melalaikan saya anifan tadi an salati, dari salatku, wa'tuni, dan bawa kepadaku bi ambijaniyah Abi Jahm. Ambijaniyah, baju apa? Kasar dan polos, tak bergambar, baju polos, milik Abi Jahm. Nah, itu namanya obat keras, obat yang membersihkan. Nah, gitu. Jadi biar apa namanya? Biar tak terganggu lagi dalam sholat. Kalau kita ini memang cocoknya yang keras-keras itu lagi. Mana nah, yang baju dakwah? Hah? Baju-baju mereka yang dakwah itu katanya. Baju dakwah lah yang ini, tapi kalau pakai tulisan terang juga. Iya, suruh sholat di belakang. Iya. Ini baju dakwah tuh. Apa namanya? Astagfirullah di bajunya kan. Itu kamu juga. Ya ditutup makanya. Intinya jangan ada lah. Berikutnya bayanu. Ini Pak. Apa ya? Ada bukunya kok. Ada bukunya Pak? Ada. Ada kan? Lengkap lah. Oh ada, nggak usah lah. Kalau itu lengkap. Bayanu tafsili ma yanbaghi an yahdura fil qalbi
inda kulli ruknin wa syartin min a'malis salah. Nah, tadi kan gambaran global, ya kan? Sekarang ini adalah penjelasan dari perincian yang seyogyanya ayyahdura, sesuatu itu hadir fil qalbi, dalam hati, inda, pada kulli ruknin, setiap rukun, wa syartin min a'malis salah. Jadi pergerakan sholat itu yang harus hadir itu apa sebenarnya, supaya hati itu tak kemana-mana gitu. Ketika kita takbir, yang kita hadirkan itu apa gitu. Waktu membaca apa yang dihadirkan. Nah, ini dijelaskan Imam Ghazali. Ya. Kata beliau, idza sami'ta nida al-muadzin, apabila kamu mendengar panggilan muadzin. Nah, jadi muadzin itu adzan, ya kan? Maka apa yang kita lakukan? Fa'ahdir fi qalbik haulan nida. Hadirkan, maka hadirkan olehmu, di mana? Dalam hatimu, akan teror an-nida, panggilan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi waktu muadzin itu azan, begitu dia azan yang kita ingat apa? Panggilan di akhirat. Wah gitu, panggilan di akhirat. Berarti pantaslah Umar kalau dengar azan itu nangis dia. Iya, nah itu yang kita hadirkan itu. Jadi orang tuh kalau udah itu yang dihadirkan, langsung dia itu menyambut. Wa tashammar, dan bersungguh-sungguhlah, bidhahirika wa batinik lil ijabah, dengan zahirmu dan batinmu untuk menjawab. Tashammar, ya. Tashammara yatashammaru tashammuran. Mutashammir. Jadi bersungguh-sungguh untuk menjawab panggilan itu dengan zahir dan batinmu. Wal musara'ati, dan bersungguh-sungguh dengan zahir dan batinmu untuk bersegera. Bersegera. Fa innal musari'ina ila hadzan nida, maka sesungguhnya orang yang bersegera kepada ini panggilan, hum yunaduna bil lutfi yaumal ardil akbar. Jadi orang yang bersegera memenuhi panggilan azan di dunia yang kita hadirkan itu, maka itu nanti mereka yunadu, akan diseru bil lutfi, dengan kelembutan. Kapan? Yaumal ardil akbar, pada hari penyodoran yang besar, pada hari kiamat. Jadi kalau kita dengar azan, kita segera menyambutnya, nanti di akhirat kita itu dipanggil dengan panggilan lembut. Gitu. Tapi kalau kita tak segera menyambutnya, panggilan kareh. Karena orang karengkang yang dipanggil kan itu kan. Kalau orang karengkang kan enggak kareh Pak panggil gitu. Biasanya ambo-ambo nih den, ya kan? Den gitu kan. Waang kan itu. Wa amma taharatu, adapun ini tadi panggilan azan. Wa amma taharah, dan adapun bersuci. Taharah, bersuci. Fa idza ataita biha, apabila kamu melakukan bersuci, ya, mendatangkan bersuci, fi makanika, pada tempatmu. Jadi orang sholat itu memastikan tempatnya itu suci. Makan itu apa? Wa huwa dharfukal ab'ad, sementara tempatmu yang kamu sucikan itu adalah dharfuka, wadahmu, al-ab'ad, yang terjauh. Jadi badan, pakaian, tempat. Tempat itu kan wadah terjauh dari kita ketika sholat. Thumma, kemudian, fi thiyabika, bersuci pada pakaianmu. Wa huwa ghilafukal aqrab, yang namanya pakaian itu adalah
sampulmu al-aqrab yang terdekat. Kalau tempat tadi dharfukal ab'ad, wadah terjauh. Kalau pakaian ghilafukal aqrab, sampul terdekat, bungkus terdekat. Thumma fi basharatik, kemudian pada kulitmu, wa huwa qishrukal adna, itu adalah kulitmu yang paling hampir, paling dekat. Pakaian yang terjauh saja kita sucikan, baju bungkus kita yang terdekat kita sucikan, kulit itu ya kulit pembungkus kita yang paling dekat juga kita sucikan. Fala taghful, maka jangan lupa, jangan lalai, an lubbikal ladzi huwa dzatuk, dari lub ya hati, ya hatimu yang dia hatimu itu adalah zatmu. Hakikatnya diri kita ini ada pada hati kita. Jangan lupakan itu, gitu. Jadi waktu bersuci itu jangan lupakan hati. Yang disucikan itu bukan hanya zahir tapi hati. Wa huwa qalbuk, dan dia itu hatimu. Zatmu itu adalah hatimu, gitu. Fajtahid lahu tatahhuran bitawba. Dengan apa kita mensucikan hati? Fajtahid lahu, maka bersungguh-sungguhlah untuk hatimu. Tatahhuran, akan bersuci. Bitaubah, dengan taubat. Wan nadami, ya, menyesal. Ala ma farratta, atas apa yang kamu telah lalai. Jadi itu cara bersuci hati. Menyesal karena ternyata banyak yang kita lalaikan dalam hidup ini, gitu. Dengan taubat, gitu kan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kan Allah senang kepada orang bertobat dan orang yang mensucikan. Wa tasmimil azmi, dan membulatkan azam cita-cita. Alat tarki fil mustaqbal, di atas meninggalkan yang jelek-jelek tadi itu, yang harus disucikan tuh fil mustaqbal, pada masa yang akan datang. Jangan tobat orang makan cabai rawit, lagi pedasnya tobat, begitu hilang pedas dicari lagi, kan itu kan. Fatahhir biha batinak, sucikanlah dengan yang disebutkan di atas itu batinak, hatimu. Fa innahu mauqi'u nadhari ma'budik, karena hati itu adalah tempat jatuhnya pandangan Allah, Tuhanmu yang disembah. Ma'budik, yang disembah olehmu. Nah itu dia. Jadi ini yang kita hadirkan ketika bersuci. Nah, makanya waktu azan yang dihadirkan itu, waktu bersuci yang dihadirkan itu ini. Nah ini belum masuk sholat lagi, kita masih bersuci kan, itu kan. Yang ketiga, menutup aurat. Juga ada filosofisnya menurut Imam Ghazali, gitu. Wa amma satrul aurah, dan adapun menutup aurat. Nah, ini sekarang apa yang dimaksud dengan aurat dalam pandangan Imam Ghazali? Fa'lam, ketahuilah olehmu, anna ma'nahu, bahwasanya makna dari satrul aurati, makna satril aurah, makna menutup aurat, taghtiyatu maqabihi badanik, menutup kejelekan-kejelekan badanmu, an absaril khalqi, dari pandangan-pandangan makhluk. Pandangan-pandangan makhluk. Jadi kita pakai baju tuh supaya kejelekan kita tak tertutupi. Nah gitu, itu menutup aurat, gitu. Fa inna zahira badanik mauqi'un li nadharil khalqi. Fa inna, maka sesungguhnya zahir badanik, dari badanmu tuh, mauqi'un, adalah tempat jatuh li nadharil khalqi, tempat bagi pandangan makhluk. Kenapa ditutup?
karena badan itu dilihat oleh orang. Apa yang ditutup? Kejelekan kita, hal-hal yang tak layak dilihat. Fama baluka fi awrati batinik, maka bagaimana keadaanmu pada aurat batinmu? Itu lagi yang kita kembalikan. Ketika saya sholat menutup aurat, hakikat aurat itu adalah aib badan supaya tak dilihat orang. Maka bagaimana dengan aurat batin kita? Wa fadaihi saraik, dan celah-celah dari rahasia-rahasia kita. Allati la yattali'u 'alaiha illa rabbuka azza wa jalla. Yang itu tuh tidaklah mengetahui atasnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba kita kembalikan itu. Jadi ketika kita menutup aurat, ini hati sudah ditutup atau belum? Jadi sebenarnya salah kalau dibalik. Yang penting hatinya dijilbabi, salah. Seharusnya pakai aurat zahir, lalu kita masukkan ke hati. Saya zahirnya ditutup, maka batin pun ditutup. Nah, gitu. Fa'ahdir, maka hadirkan tilkal fadaih, itu celah-celah, bibalika, di hatimu, wa talib nafsaka bisatriha, dan tuntutlah dirimu dengan menutupnya. Nah, tutup aurat batin, jangan dibukolai, kan itu kan. Intan. Tutup aurat batin, jangan dibuka gitu. Bagaimana apa? Ya, orang sekuler yang penting hati katanya kan. Nah, yang penting hati katanya. Padahal zahir dan hati gitu. Jadi bagaimana menutupnya? Wa tahaqqiq annahu la yasturu an ainillahi subhanahu wa ta'ala satir. Dan yakinilah bahwasanya itu keadaan la yastur, tidaklah menutup, an ainillah, dari pandangan Allah, satir. Apa? Sesuatu yang menutup. Kita harus yakin itu. Hati itu tidak akan bisa ditutup oleh apapun dari pandangan Allah. Cuma bagaimana caranya supaya hati itu bersih? Maksudnya cara ini dapat menghilangkan itu. Nah, gitu. Sehingga seakan-akan ditutup gitu. Wa innama yukaffiruha, dan hanyalah menutupkan, ya, menghilangkan, menghapuskannya, ya, celah-celah itu. An-nadam, apa? Penyesalan. Wal haya, malu. Wal khaufu, dan takut. Jadi hadirkan penyesalan, hadirkan rasa malu, hadirkan rasa takut. Fatastafidu, maka kamu akan mengambil faidah, biihdariha, dengan menghadirkannya, menghadirkan tilkal fadaih, itu celah-celah dalam dirimu tuh, sifat-sifat jelekmu, fi qalbika, pada hatimu, imbi'atha wujudil khawfi wal haya, akan muncul keberadaan rasa takut dan malu. Jadi dengan itu, maka faedah yang kita dapatkan dengan menghadirkan rasa sifat jelek dalam hatimu itu, muncul apa? Keberadaan sifat takut dan malu. Jadi kalau sudah kita munculkan jelek kita dalam hati, maka kita akan takut dan malu kepada Allah. Mimma kaminiha, dari tempat tersembunyinya, tempat-tempat tersembunyinya. Fatadhillu bihi, maka kamu akan hina diri, apa? Maka akan hina dengannya, bihi, dengannya, dengan menghadirkan itu sifat-sifat jelek tadi, nafsuka, apa? Hatimu, apa? Dirimu. Jadi kita sadar, takut, malu, akhirnya kita merasa kita ini hina gitu, nggak pantas baga, kan itu kan. Wa yastakinu, dan akan tunduk, tahtal khajalah, di bawah malu itu. Apa? Qalbuka, hatimu. Khajalah, ya, malu. Khajalah. Wa taqumu, dan kamu akan tegak, baina yadayillahi azza wa jalla, di hadapan Allah Ta'ala, qiyamal abdi,
seperti tegaknya seorang hamba al-mujrim yang berdosa, al-musi yang berbuat keburukan, al-abiq yang lari, alladzi nadima yang menyesal, faraja'a ila maulahu lalu dia kembali kepada maulanya Allah, tuannya, nakisan dalam keadaan menundukkan ra'sahu akan kepalanya, minal haya'i wal khauf karena munculnya rasa takut dan rasa malu dan takut. Jadi hadirkan malu, hadirkan takut, maka kita akan membersihkan aurat-aurat hati tadi sehingga tidak muncul berbagai macam kejelekan dari hati manusia tersebut. Nah, itu menutup aurat yang harus kita hadirkan. Nah, gitu. Nah, ini perlu namanya riyadhah ya, latihan untuk itu. Nah, gitu.